Apakah ada satu kelemahan mendasar dalam, tata manajerial Pak Prabowo, sehingga kemudian banyak sekali hal yang seharusnya segera dipangkas, ada orang yang tidak capable harus Ya disingkirkan, tapi seharusnya begitu. dibiarkan. Beginilah faktanya kan terjadi nih, yang Iya, dikatakan dengan yang dilakukan bawahannya tidak sama. Penyebabnya, satu, Pak Prabowo memang tidak pernah ngurusi hal-hal detail. Sehingga dia ya bilang gitu, pikirannya karena tentara itu kan yang dikatakan bawah atasan, bawahnya sampai ke bawah kan ikut. iya, Dia pikir dia sesudah ngomong gitu ke bawah ikut. Ini lain Bung, ini sipil. iya, 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 iya. Ini kebiasaan pegawai-pegawai sipil. Apa yang dikatakan atas belum tentu ngalir. Kalau tentara dari atas ke bawah ngalir. Kalau atasnya korupsi, bawah korupsi itu pasti atasnya lah dapat. Iya. Sama, tentara, polisi, kok di bawah ada ini, pasti atasnya dapat. Begitu dididik tentara. Dan Pak Prabowo mungkin mengatakan, saya sudah katakan itu, mesti ke situ. Tapi nyatanya masyarakat ribut. Kenapa ini? Dia karena yakin, saya sudah bilang gitu, ya sudah jalan. Seharusnya ini feedbacknya diambil lagi, itu ada ketidakberesan, itu tidak diambil, rupanya gitu ya. Nah, lalu yang kedua memang ya, enggak, Pak Prabowo enggak biasa dengan detail. Yang ketiga, PD-nya, dia pede bahwa dia benar karena dia memang pinter. Dan saya tahu betul dia itu pandai, orang bacaannya luas, sehingga dia pede. Dan karena pede lalu lupa bahwa di bawah itu tidak bisa dikendalikan hanya dengan pede seorang pemimpin. Harus diteliti satu-satu agar sampai ke tingkat rakyat. Benarnya siapa yang menjabat di sekitar Pak Prabowo itu harusnya orang yang mengerti betul keperluan rakyat dan mengerti betul pikiran Pak Prabowo. Yeah. Sehingga sampai ke tingkat rakyat itu. Nah, kadang-kala kan terputusnya di sini nih. Yang pikiran rakyat dan kehendak rakyat tuh mandek di sini semua. Sehingga tanggapannya selalu berbeda dengan fakta. Tanggapan Pak Prabowo kan selalu berbeda. Misalnya ketika ada BGN, itu kan masalahnya banyak sekali. Tapi tanggapannya sederhana, hanya mengatakan yang mati berapa? Ya kan jawabannya. Rakyat siapa yang tidak suka yang bilang BGE apa? Bagian MBG. Siapa yang bilang MBG jelek? Hanya tanya gitu jawabannya. Lihat dong jeleknya itu kan ada laporan. Dan mestinya istana itu punya itu penalaah masalah apa yang jadi berita, mana yang hoax, mana yang tidak, pasti punya istana. Sehingga yang tidak hoaxnya sampaikan ke presiden ya Pak. Gitu. Kalau enggak ya gini-gini terus. Dolar akan naik terus kata Pak Latulihin. Iya, Ferry Latulihin. Katanya bisa sampai 22.000 katanya ya. Iya. Ada tadi yang nulis sampai 22.000, 25.000. Entah sebenarnya kan ini bisa menurut para ahli juga bisa diatasi. Declining ini bisa di stop gitu. Kalau Pak Prabowo mau. Profesor sendiri melihat pidato di DPR. Bisa ini harapan baru. Meskipun pidatonya tidak ada yang baru. Itu sudah diperdatukan pada tanggal 16 Agustus. Yang kemudian menimbulkan keributan karena ada DPR joget-joget. Kan pidatonya ini kan? Iya, betul. Jangan boros, menteri-menteri jangan main. Tadi dikatakan lagi, kamu nyimpen korupsi dimanapun sekarang ketahuan. Kamu nyimpen uang di bunker, sekarang teknologi bisa tahu di mana kamu punya bunker dan nyimpen uang berapa. Udah, bisa begitu. Lalu pidatonya semangatnya tetap itu. Nah, tapi dulu enggak jalan. Nah, sekarang ada harapan baru karena konfigurasi aspirasi masyarakat sekarang nampaknya udah mulai sangat dinamis. Sehingga kalau ini hanya menjadi harapan seperti kemarin ya mungkin kita akan merana terus. Karena dulu ketika peristiwa Agustus kan janjinya banyak. Mau menata TNI, mau menata polisi, mau menurunkan ini itu, mau ngereksi ini itu, sudah dijanjikan, mau undang-undang perampasan aset, mau apa, semua udah disebutkan, semua dijanjikan. Sekarang belum satu pun. Nah sekarang janji lagi kan. Apakah artinya kita sebagai masyarakat juga punya kesalahan, punya dosa? Mungkin saja budaya kita itu terlalu suka memaafkan kali sudah. Oh ya sudahlah, terlalu suka memaklumi. Oh ya sudahlah, yang kemarin sudah itu. Loh, kalau rusak lagi, rame lagi, lebih rame lagi kan, janji lagi kan gitu. Mudah-mudahan ini ada follow up. Bagaimanapun, ya kita boleh mengatakan pemerintah ini jelek banget itu enggak.
tidak boleh kita bersikap apa nihilis lah, Iya, 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 iya. menganggap tidak ada artinya sama banyak yang Iya, sudah banyak. setuju, Tapi setuju. yang ini gitu harusnya diperbaiki juga karena akan lebih banyak lagi prestasinya kalau ini diperbaiki dan ini semua yang tadi di pidatoan Pak Prabowo kan sensitif bagi kehidupan politik. Ya backing-backingan, Iya. memeras harta rakyat, mencuri kekayaan alam itu kan Iya. sangat rakyat lah Iya, ya betul. anunya itu. Sehingga harus betul-betul di follow up.